Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widilia, para pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini bersama kita dalam kajian tafsir Al-Quran. Insya Allah yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 62. Surah Al-Baqarah ayat 62. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنها يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنها يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
يوقنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ayat ini kalau kita hubungkan dengan minggu yang lalu merupakan ayat yang memulai setelah kaum Bani Israel diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kesulitan di dunia. Ini juga berlaku bagi semua orang. Ketika seseorang itu tidak menjalankan perintahnya Allah, akan banyak kesulitan dalam kehidupannya. Ini sudah umum. Setelah Allah menyampaikan seperti itu, nanti Allah juga melanjutkan, bukan hanya berhenti di dunia, tapi dia juga akan mendapatkan siksa nanti di akhir. Jadi sebenarnya lebih baik menjadi orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menjadi orang beriman tapi tidak taat. Karena konsekuensinya itu yang taat selalu mendapatkan konsekuensi kebaikan. Apakah yang beriman tidak diberikan cobaan oleh Allah? Diberikan cobaan. Harta, kelonggaran waktu, anak-anak kita, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah cobaan. Tapi cobaan di situ selalu bermakna pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ayat ini, lalu Allah menyebutkan, pada kesempatan ini Allah menyebut innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang nanti menjadi Yahudi atau beragama Yahudi. Apa itu agama Yahudi? Agama yang semula ngikutin Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka membentuk agama itu eksklusif menjadi kelompok mereka sendiri. Wan Nasara, dan juga agama Nasrani. Apa itu agama Nasrani? Agama yang dibawa aslinya oleh Nabi Isa alaihissalam, sama dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi nanti ada yang dibelokkan di dalam prinsip keagamaannya itu. Was-Sabi'in, dan orang-orang Sabi'in. Apa itu Sabi'in? Mereka para pengikut agama, masih percaya kepada para nabi, tapi yang mereka sembah adalah bintang. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari sebagai Tuhan. Jadi di sini tiga agama yang disebut di sini adalah agama yang datang setelah agama Islam. Maka agama Islam itu disebut yang pertama, innal ladzina amanu. Baru kemudian muncul agama-agama yang lain. Ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama As-Sabi'in. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi menyatakan, ini ada tiga ayat serupa tapi tidak sama. Yang pertama ayat ini. Yang kedua ayat yang berbunyi innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Kemudian setelah hadu bukan wan nasara, tapi was-sabiina, baru wan nasara. Kemudian ditambah wal majusa, orang-orang majusi. Mereka yang menyembah api. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik. Ada satu lagi nanti selain surat yang ada di dalam surah Al-Hajj ini, nanti ada dalam surah Al-Maidah, hampir sama dengan ayat ini. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat ini walaupun dia berulang, tapi dia maknanya berbeda. Karena kalimat yang muncul setelah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin itu berbeda. Sehingga beliau mengartikan orang-orang yang telah beriman, lalu setelah itu ada orang-orang yang membuat agama baru. Ada Yahudi, ada
Nasrani, ada Sabi'in, ada macam-macam nanti agama. Selama mereka di sini penekanannya pada ayat selanjutnya, man amana billah, selama mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu otomatis beriman kepada Rasulnya. Kalau orang Yahudi dulu bersama Rasulnya adalah Nabi Musa, mereka harus beriman kepada Nabi Musa karena ajaran agamanya itu sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Kalau orang Nasrani nanti nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam, maka mereka juga mengimani Nabi Isa. Dalam dua agama ini nanti disebut, nanti akan ada Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir itu namanya Ahmad, yang kemudian dalam Al-Quran disebut Muhammad. Kalau mereka beriman kepada Allah, mereka juga beriman bahwa nanti akan ada Nabi terakhir yang menyempurnakan seluruh ajaran agama itu, wal yaumil akhir. Lalu mereka beriman adanya hari akhir. Apa hari akhir? Hari akhir itu intinya adalah hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki fase kehidupan baru yang disebut kehidupan akhirat. Iman kepada Allah, termasuk iman kepada Rasul, termasuk iman kepada Nabi Muhammad. Lalu mereka beriman kepada hari akhir. Lalu setelah itu wa amila sholihan, lalu mereka beramal soleh. Beramal soleh itu bertakwa, menjalankan yang baik-baik, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka masih memurnikan agamanya Allah seperti itu, walaupun mereka embel-embelnya adalah saya ini agama Yahudi, saya ini agama Nasrani, Allah menjamin falahum ajruhum inda rabbihim, semua amalan-amalan mereka tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang nanti dalam sirah Nabawiyah disebut agama Hanafiyah. Mereka memang orang Yahudi, tapi mereka memurnikan agama Yahudi itu tidak sama dengan Yahudi yang lain. Mereka memang orang Nasrani, tapi mereka mengakui satu Tuhan. Mereka juga mengakui adanya Nabi Muhammad SAW, lalu beramal soleh. Orang-orang yang seperti ini, dan termasuk orang-orang yang memiliki embel-embel apapun dalam agama mereka, tapi tetap memurnikan ajaran dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim, amalan mereka yang baik-baik itu tersimpan di sisi Allah. Wala khaufun alaihim, tidak usah khaufun, tidak usah takut, alaihim atas apa? Ala dalam Al-Quran, kalimat yang dimulai dengan ala itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang hilang. Wala khaufun alaihim, jangan khawatir semua yang mereka lakukan itu hilang nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim, jangan khawatir. Apa? Jangan khawatir mereka nanti hilang amalannya. Wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak usah bersedih hati. Kenapa tidak bersedih hati? Karena mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga sebagaimana orang-orang yang beriman yang pertama tadi. Maka yang didahulukan adalah kalimat walladzina amanu, baru yang lain-lainnya, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu pada ayat ini adalah man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh bersikap pongah mengatakan dia sendiri dan orang-orang yang Islam yang akan masuk surga. Tidak, karena ada nanti di dalam surga itu orang-orang yang masih memurnikan agamanya Allah, walaupun mereka labelnya itu agama nenek moyang mereka. Maka di dalam surah Al-Waqi'ah dikatakan sullatum minal awwalin wasullatun minal akhirin, sepertiga yang masuk surga itu adalah umatnya Muhammad. Sepertiganya lagi itu adalah umat yang lain, Allah yang menentukan di sini. Nah, di sini sullatun minal awwalin wasullatun
minal akhirin. Ayat ini dulu sebelumnya yang muncul itu adalah sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang akan masuk surga itu kebanyakan dari umat-umat terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan kemudian sedikit dari umat Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Umar menangis, ya Rasulullah, umat kita kan juga banyak, kenapa kemudian yang masuk surga itu hanya sedikit? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Separuh dari umat-umat terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, separuhnya lagi nanti dari umat Muhammad. Maka ayat ini adalah ayat yang bersifat umum, sehingga orang Islam tidak boleh membangga-banggakan diri dengan keislamannya. Ada orang-orang lain yang mereka Hanafiyah, memurnikan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, memurnikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini sekaligus untuk memberikan gambaran kepada kita, jangan menganggap kita yang paling benar, karena ada lagi nanti orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan mereka itu masih diterima. Wa idh akhadna mitsaqakum. Lalu setelah itu, setelah Allah berbicara mengenai substansi mengenai beragama, Allah lalu berbicara mengenai nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi nikmatnya spiritual. Kaum Bani Israel sudah dikasih nikmat yang kelihatan, yang bisa dinikmati. Nikmat yang kelihatan itu ada manna wasalwa, ada makanan yang ada di bumi, banyak sekali. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka diselamatkan dari perbudakan yang sudah berlangsung 300 tahun. Banyak. Sama dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga banyak. Yang kelihatan nggak bisa dihitung, yang tidak kelihatan banyak lagi. Yang batin apa nikmat yang batin? Adanya Rasulullah SAW. Kita bisa mendapatkan ketenangan setelah beragama. Terus semua yang berkaitan dengan agama ini adalah nikmat batin. Lalu kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel nikmat spiritual. Nikmat spiritual itu apa? Yang pertama, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah wahai kaum Bani Israel, ketika kami mengambil janji kepada Nabi Musa alaihissalam, dijadikan oleh Allah dia sebagai nabi. Kemudian wa rafa'na fawqakumut tur, Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tursina untuk mendapatkan wahyu. Berapa lama di situ? Kemarin sudah ada 40 hari Nabi Musa alaihissalam itu berada di Gunung Tursina. Lalu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa perintahnya Allah? Ini nikmat spiritual. Khudzu ma atainakum biquwwah. Pegang teguhlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Biquwwatin, dengan betul-betul kekuatan, dengan segala daya upaya yang kita miliki. Jadi kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, harus yang fardu itu tidak bisa tidak, dalam keadaan apapun harus. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, harus dilakukan. Ini disebut lebih kuat. Gunakan semua daya dan upaya kita untuk melaksanakan perintahnya Allah. Khudzu ma atainakum biquwwah. Terus semua begitu. Kalau sudah bisa yang wajib-wajib, yang sunnah. Ini kesempatan kita pada bulan-bulan yang akan datang adalah berkurban. Selama kita punya dana yang bisa membeli hewan kurban, lakukan. Allah pasti akan mengganti. Tapi kalau dalam hati kita ini tidak ada kemauan untuk mempersiapkan itu, tidak akan bisa terjadi. Banyak orang-orang kaya yang tidak bisa berkurban setiap tahun. Tapi banyak orang-orang yang biasa, dia sudah dari lama mengatakan pokoknya saya setiap tahun harus berkurban.
Bahkan ada orang-orang yang tidak mampu sekalipun, tukang becak sekalipun dalam banyak cerita, mengumpulkan uang selama setahun untuk bisa senantiasa berkurban. Maka di sini yang disebut dengan biquwah itu adalah dengan semua kekuatan dan daya upaya kita. Setelah itu wazkuru ma fihi, dan kemudian setelah itu ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. Di dalam semua kenikmatan yang kita lakukan itu masih terdapat kenikmatan di dalamnya. Ketika Bapak berkurban, Bapak akan punya rasa yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berkurban. Ketika kita menolong orang lain, kita akan punya rasa yang muncul di situ. Inilah kenikmatan yang berikutnya, yang tidak didapat oleh orang yang tidak melakukannya. Ketika kita berpuasa, begitu kita berbuka, kita akan mendapatkan kenikmatan yang tidak didapat oleh orang lain. Semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala melahirkan kenikmatan baru. Wadhkuru fihi, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian terus bisa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan yang sudah kita lakukan memunculkan ketaatan yang lain. Ilmu yang kita dapat sekarang, begitu minggu depan dapat lagi, begitu minggu depan dapat lagi. Begitu kita lakukan, kita dapat lagi kenikmatan yang lain. Jadi hidayahnya Allah itu tidak terbatas. Bersamaan dengan itu, kenikmatan yang diberikan oleh Allah setelah kita melakukan amalan-amalan yang baik juga tidak terbatas. Makanya kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, dikasih sesuatu oleh orang itu senang, tapi lebih senang lagi rasanya kalau bisa memberi, karena kenikmatannya berbeda. Maka di sini disebutkan apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya yang kita lakukan itu selalu kebaikan, sehingga kita berada di antara orang-orang yang baik. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Tapi yang terjadi kepada Bani Israel apa? Tawallaitum, mereka berpaling. Ada perintahnya Allah, tidak dilakukan. Tadi minggu yang lalu kita sudah mengatakan, kalau ada perintah Allah tidak dilakukan, pasti nanti kena musibah, pasti nanti banyak kesulitan dalam kehidupan di dunia, pasti ada sakit, ada apa, ada hati tidak tenang, ada resah, ada macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan summa tawallaitum min ba'di dzalik. Summa itu adalah kalimat yang datangnya berikutnya, berproses. Hari ini perintah, hari ini laksanakan, tapi lama-lama nggak dilakukan. Ini yang disebut dengan summa. Kemudian setelah itu kalian tawallaitum, berpaling dari perintahnya Allah. Allah mengatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Seandainya Allah membiarkan kita dalam keadaan seperti itu, habis kita. Seandainya ketika kita berpaling dari perintahnya Allah, Allah memberhentikan nikmat kita, habis kita. Allah menyambut nyawa kita, habis kita. Tapi ternyata tidak. Walaupun kita dalam keadaan seperti itu, kita masih mendapatkan rahmatnya Allah. Kita masih mendapatkan karunia Allah, masih bisa makan, masih bisa minum, rezeki juga masih ada, kebahagiaan yang lain juga masih diberi oleh Allah. Coba. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cobaan, kesulitan, tantangan di dunia itu semata-mata untuk mengingatkan supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Maka kaum Bani Israel, mereka tawalla, berpaling. Seandainya bukan karena rahmat dan karunia Allah, udah habis mereka. Tapi ternyata rahmatnya Allah itu masih panjang di dunia. Kemudian seandainya bukan karena rahmat dan karunia Allah, apa yang akan terjadi kepada mereka? Pada berikutnya dikatakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Dan sungguh walaqad alimtum, kalian telah mengetahui alladzina tadaw, orang-orang yang telah melampaui batas.
minkum di antara kalian fis sabti pada hari Sabtu. Jadi dulu Bu, Bapak kaum Bani Israel itu suruh memilih hari. Lalu mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang khusus beribadah. Jadi yang hari yang lain boleh bekerja, tapi hari Sabtu khusus beribadah. Setelah diberi hari Sabtu khusus hari ibadah, apa yang terjadi? Mereka tawallah, summa tawallaw, lalu mereka berpaling lagi. Ternyata mereka gunakan hari Sabtu itu justru untuk nyari ikan, untuk kerja. Karena tantangannya ternyata pada hari Sabtu itu ikan-ikan di sungai yang ada di sekitar mereka itu melimpah, sehingga orang tergoda di sini. Inilah yang kadang menggoda kita. Ketika kita mau sholat, godaan banyak. Masak belum selesai, nah ini. Nah, yang lain-lain belum, bapaknya lagi kerja, ini tanggung mau diselesaikan, di situ masalah. Banyak hal yang urusan dunia ini mengalihkan kita. Maka ini yang harus dipertimbangkan. Sama dengan kaum Bani Israel. Ketika hari di mana hari mereka menjadi hari ibadah, hari Sabtu, justru rezeki itu datang. Sayang banget ini kalau kita nggak ambil. Coba ini. Lalu kebanyakan mereka kemudian melampaui batas. Apa yang terjadi? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lalu kami katakan kepada mereka, kami azab mereka, jadilah kalian semuanya itu kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain nanti dikatakan qiradata wal khanazira, mereka menjadi kera sebagiannya menjadi babi. Coba. Para ulama tafsir di sini berbeda pendapat. Ada yang mengartikan mereka betul-betul menjadi kera, dan mereka betul-betul sebagiannya menjadi babi. Sehingga nanti ada orang Yahudi, ulama terkenal dari orang Yahudi mengatakan manusia itu berasal dari kera. Nah, dari situ tuh. Ini. Tapi Imam Al-Marawi, seorang mufassir dari Mesir, mengatakan begini. Yang disebut dengan al-qiradata ini adalah bukan kera yang sesungguhnya. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan kera di situ adalah al-qiradata fi nazwatiha. Mereka tetap menjadi orang, tapi tingkah lakunya itu seperti kera. Bapak Ibu bisa perhatikan kera. Tidak ada dalam kehidupan mereka itu yang untuk masa yang akan datang. Kehidupannya ini isinya main-main aja. Kehidupannya itu betul-betul hanya untuk dunia. Maka di sini dikatakan al-qiradata fi nazwatiha. Dalam tingkah lakunya mereka seperti kera. Wal hanazira, dan mereka seperti babi fi syahwatiha, di dalam melakukan keinginan mereka. Bapak bisa perhatikan nanti orang-orang Yahudi itu seperti apa. Tidak ada yang tidak halal, semuanya halal. Bahkan perbuatan yang buruk sekalipun mereka anggap sebagai sesuatu yang halal. Maka ini yang dimaksud, kata Imam Al-Marawi, al-qiradata wal khanazira. Mereka diazab oleh Allah seperti ini. Nah, umat Islam kan kita nggak pengen seperti itu. Oleh sebab itu ambil pelajaran. Ketika yang kita langgar itu adalah perintah-perintah Allah yang utama, sebenarnya kita sudah tidak berhak hidup di dunia. Karena dunia ini miliknya Allah, rezeki semua itu miliknya Allah. Maka kalau ada orang yang tidak beriman, yang musyrik kepada Allah, apalagi nanti berani memusuhi agama Allah, sebenarnya sudah tidak layak bagi mereka untuk hidup di dunia. Karena semuanya itu berasal dari Allah. Faja'alnaha nakalan lima bainaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, peringatan, lima bainaha, bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Coba.
Semua peristiwa yang ada di muka bumi ini yang sifatnya menyulitkan manusia sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Sekarang ada pandemi. Orang-orang Islam telah mengatakan ini cobaan bagi kita semua, bagi umat manusia. Karena ada orang yang sudah melampaui batas. Jadi kalau cobaannya itu sudah bersifat umum, pelampauan batasnya juga sudah umum. Maka di sini dikatakan cobaan untuk memberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang hidup pada masa itu. Wa ma khalfaha. Di sini. Dan semua yang disebut oleh Al-Qur'an itu juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita jadi kera, jangan sampai kita jadi babi gara-gara kita tidak melaksanakan yang fardu-fardu. Sholat nggak dilakukan, puasa nggak dilakukan. Coba mau jadi apa nih? Padahal semua urusan kita itu tergantung sama Allah. Nah, di sini bahayanya. Wa mau'izatan bagi orang-orang lil muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mau'izah. Mau'izah itu apa? Mau'izah itu pelajaran yang baik. Yang dengan mau'izah itu kita tidak akan terjatuh seperti mereka. Oleh sebab itu beradalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Musa liqaumihi. Nikmat spiritual berikutnya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintah kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi. Di sini, inilah yang kemudian menjadi nama daripada surat ini, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalimat yang bisa digunakan jamak dan juga mufrad. Ada yang menyebut bakar, tapi sebenarnya di dalam kamus, di dalam Al-Ma'ajim itu dikatakan Al-Baqarah itu adalah satu kalimat yang bisa digunakan mufrad, bisa digunakan untuk jamak. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, apakah engkau hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan dengan menyembelih sapi itu?" Coba. Diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi, mereka selalu menjawab. Padahal yang mereka adalah Allah. Bapak Ibu bisa lihat, kalau punya anak-anak disuruh selalu jawab, disuruh jawab gimana? Ada sini. Begitulah tabiat kaum Bani Israel. Setiap disuruh sesuatu dia jawab. Atau kalau nggak begitu dia punya syarat. Setiap disuruh sesuatu mereka mengatakan, "Musa, saya mau melaksanakan kalau saya bisa melihat Allah langsung." Ada syarat. Jadi perhatikan kepada anak-anak kita. Tabiat dari manusia itu sebenarnya begitu. Karena dia tidak tahu siapa yang merintah. Ini anak ini kan nggak tahu bapak dan ibunya itu sudah melahirkan dia, sudah mengasuh dia, sudah mengandung dia. Begitu lahir berani sama bapak ibunya, coba. Kan banyak itu. Karena mereka tidak tahu posisi dia itu siapa. Mereka anggapnya udah lahir langsung begitu lahir jadi seperti mereka. Padahal bapak dan ibunya itu luar biasa memelihara mereka. Disuruh sedikit aja mereka nggak mau. Jadi egonya masih tinggi. Ini ego semua manusia seperti itu. Karena mereka belum menyadari, belum masuk kesadaran pada dirinya. Begitulah kaum Bani Israel. Disuruh Allah melalui Nabi Musa, tapi mereka selalu malah membantah. Entar dulu. Ini bahasa sekarang. Bapak Ibu perhatikan aja. Disuruh anak-anak bilang tar, kayaknya dia yang paling penting dalam kehidupan ini. Begitu juga kaum Bani Israel. Setelah itu, Nabi Musa mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Ya Allah, bahasa sekarang.
diperintah gitu aja nggak mau, ya udahlah saya berserah diri kepada Allah. Nabi Musa mengatakan saya berlindung kepada Allah, kalau kamu nggak laksanakan kamu itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam semua perintahnya Allah itu ada hikmah yang apabila mereka laksanakan, udah mereka akan mendapatkan banyak hal. Jadi kalau Allah memerintah segala sesuatu, Bapak Ibu, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kurban diperintah oleh Allah. Apakah Allah perlu dagingnya? Apakah Allah perlu gajinya? Apakah Allah perlu kepalanya? Enggak. Daging, kepala, kulit, semuanya untuk orang yang ada di situ. Tapi nilai dari yang kita laksanakan atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan kita, ya Allah, saya lakukan ini betul-betul semata-mata ikhlas. Saya lakukan karena saya sudah mendapatkan ilmu begini. Bukan karena kita ingin, saya ingin dalam rangka untuk melihat, bisa dilihat oleh orang lainnya. Nah, begitu riya nanti hilang pahalanya. Maka pada ayat ini Nabi Musa menyatakan, "A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin, agar aku tidak sama seperti kalian." Ketika diperintah, lalu dia mengatakan bertanya seperti itu, apakah engkau akan menghinakan kami dengan menyembelih sapi itu? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Setelah Nabi Musa mengatakan seperti itu, mereka tanya lagi, wahai Nabi Musa, jelaskan kepada kami, mohonkan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu itu bisa menjelaskan kepada kami, ma dia, sapi itu sapi yang seperti apa? Padahal kalau tadi mau sembelih bebas saja, mereka nyembelih sapi. Tapi sapinya itu kriterianya seperti apa? Yang laki, apa yang perempuan, yang besar, apa yang kecil. Jadi mereka malah menyulitkan mereka. Maka dalam agama itu latas al-an asya, jangan tanya banyak hal. Kalau agama yang memerintah, intub dalakum tasukum, kalau kamu bertanya banyak hal nanti menyulitkan kamu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikar. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, kalau mereka bertanya seperti itu, aku kasih jelasan. Sapi itu adalah sapi betina, tidak tua juga tidak muda. Kan repot, mulai repot nih. Sapi betina dia tidak tua, tidak juga muda. Waduh, nah mulai repot. Awanum baina dzalik. Sapi ini adalah sapi yang antara pertengahan tua dan muda, berarti dewasa. Nah, kalau dewasa orang berapa umurnya? Kan beda-beda kita mendefinisikan dewasa itu. Nah, di sini faf'alu ma tu'marun, lakukan aja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan selesai itu perintah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka tanya lagi, Musa, ini warnanya apa sapinya ini? Putih polos, hitam seluruhnya, atau belang-belang, atau bisa bebas? Cepat. Mereka tanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, Musa, katakan kepada mereka, kalau mereka masih tanya seperti itu, katakan, sapi yang aku minta untuk disembelih ini adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Kuning tua, ada kuning tua di sini di kiri. Ini banyak kuning, banyak krim, banyak di sini. Kuning tua. Nah, kuning tua seperti apa? Baqaratun safra. Bukan hanya kuning tua saja, itu. Faqi'un launuha, yang warnanya itu menyenangkan, asurrun nadirin, yang faqi'un launuha, yang warnanya itu betul-betul terang, yang menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, coba ini yang sulit.
Jadi orang-orang yang melihat harus senang. Berarti sapi ini harus betul-betul sapi yang terpelihara, bukan sekedar sapi. Coba, ini udah mulai sulit di sini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, bisa nggak dijelaskan yang lebih detail lagi? Bisa nggak ada yang lebih detail lagi? Jadi mereka sudah ada 3 yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pengen lagi. Lalu Nabi Musa alaihissalam menjawab, innal baqara tasyabaha alaina. Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi itu masih belum jelas. Kayak gitu. Kenapa, Pak? Mereka dia sudah dikasih begini kok mereka mengatakan ini masih belum jelas. Karena mereka sesungguhnya nggak mau nyembelih sapi. Maka dicari alasan-alasan. Maka kalau ada orang yang tidak setuju kan banyak malah alasannya. Kita suruh. Ayo coba, Anda beli gorengan, macam-macam. Ntar dulu kan kita masuk begini. Ini dulu masih. Ini dulu masih. Macam-macam itu alasannya. Nah di situ. Intinya nggak mau melaksanakan. Innal baqara tasyabaha alaina. Ini masih belum jelas Musa. Padahal kalau kita itu sudah jelas, tapi buat mereka itu belum jelas. Wa inna insyaallah la muhtadun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Jadi mereka apa-apa itu maunya datangnya dari Allah. Kalau Allah ingin menjadikan saya ini orang yang alim, saya akan jadi alim. Kalau Allah berkehendak saya ini masuk surga, saya akan masuk surga. Tapi dia nggak mau usaha. Maunya semuanya ketentuan dari Allah. Bisa apa enggak hidup di dunia seperti itu? Inilah tabiat dari kaum Bani Israil. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil hars. Nabi Musa menjelaskan lebih lanjut. Sapi itu tadi selain 3 kriteria adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Dia bukan sapi yang dipakai untuk kerja. Coba. Musallamatun la syiyata fiha. Musallamatun la syiyata fiha. Sapi yang warnanya kuning tadi, kuning tua tadi, la syiyata fiha. Enggak ada belangnya sama sekali. Ini kan sulit. Ini udah semakin sulit lagi di sini. Setelah sulitnya seperti itu, sudah tidak punya lagi mereka pertanyaan berikutnya. Lalu mereka berkata, qalul ana ji'ta bil haqq. Musa sekarang semua sudah jelas. Karena mereka nggak punya lagi nih pertanyaan. Ya udah, kami akan cari itu. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelihnya, berhasil nanti dicari, itu sulit sekali nyarinya. Setelah sulit mencari, akhirnya mereka mendapatkan. Dan setelah mendapatkan, mereka pun masih berdebat, ini mau disembelih apa enggak. Karena saking hebatnya, indahnya, cantiknya sapi itu tadi. Ada sebagian mengatakan, aduh sayang, jangan disembelih. Yang satu lagi mengatakan, oh harus disembelih, ini perintahnya. Akhirnya ternyata mereka sepakat untuk menyembelihnya. Nyaris tidak disembelih karena sapi itu tadi tasurrun nadiri. Orang yang melihat itu semua takjub dengan sapi itu. Maka nanti dalam peristiwa ini tersembelih, tapi mereka sudah melalui proses yang panjang untuk bisa melaksanakannya. Kemudian nikmat yang lain. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Perbuatan baik itu, walaupun melalui kesulitan yang amat sangat, kalau bisa dilaksanakan. Karena momennya bisa hilang. Contoh, Ramadan kemarin. Ketika kita mengatakan, aduh sayang kemarin saya Ramadan, ngomongnya sekarang, nggak ada lagi itu faedahnya. Ramadan nggak lewat, belum tentu kita mendapatkan Ramadan yang lain. Ada ibadah-ibadah dalam agama kita yang berkaitan dengan waktu. Kurban ini hanya terjadi di
di bulan Dzulhijjah. Maka mereka yang tidak mengusahakan di bulan ini lewat dia, tidak akan mendapatkan pahala sebesar pahala kurban. Jadi khusus dia, Bapak nanti menyembelih di luar kurban sapi ini segala macam, beda dengan kurban. Nah, di sini. Maka kalau kita perhatikan, masih beruntung kita mengamalkan perbuatan baik injury time, pada waktu yang sudah sangat mepet dibanding tidak sama sekali. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, wahai Nabi Musa. Nabi Musa nanti keluar dari kerajaannya Fir'aun. Lalu ada orang bersengketa antara orang Mesir dan orang Bani Israel. Lalu Nabi Musa alaihissalam membela yang Bani Israel. Ini umum. Kalau kita, jadi orang Indonesia di luar negeri ketemu dengan orang Indonesia, nah itu akan kita bilang. Di mana-mana begitu. Ketika orang itu kemudian dipukul oleh Nabi Musa, ternyata orang itu sekali dipukul mati dia. Coba. Maka di sini dikatakan wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Lalu Nabi Musa bingung. Lalu orang memberitahu Nabi Musa dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah memberikan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, memberikan ikhraj, memberikan exit, memberikan jalan keluar. Dia bisa menyingkir dari Mesir, lalu dia kematian ke tempatnya Nabi Syu'aib alaihissalam, nanti di situ selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau Bapak bisa selamat dari sesuatu yang ada di sekitar kita, dari kerjaan, dari apa, yang harusnya kita itu berhak untuk mendapatkan balasan dari perbuatan yang buruk itu semata-mata karena Allah. Saya ini sudah melakukan perbuatan salah, harusnya saya dihukum, tapi ternyata saya nggak dihukum. Bisa jadi itu karunia dari Allah. Allah memang ingin melindungi kita karena menganggap perbuatan baik kita masih lebih banyak daripada perbuatan buruk kita. Kita punya aib, masing-masing kita punya aib. Allah nutupin aibnya itu. Ini juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi yang seperti itu pada Nabi Musa alaihissalam. Faqulna dribuhu biba'diha. Lalu kami beriman, kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi. Jadi nanti ada peristiwa lagi. Dalam kaum Bani Israel nanti ada 2 tempat yang bertetanggaan itu berkonflik. Kenapa berkonflik? Karena ada orang yang mati. Orang yang mati ini adalah orang yang dari klaster A, tapi diletakkan di klaster B. Lalu di sini ramai. Inilah yang nanti menjadi sebab dari surat Al-Baqarah ini. Maka di sini dikatakan faqulna dribuhu biba'diha. Lalu setelah ramai di sini, lalu Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengambil bagian dari sapinya itu, pahanya diambil. Setelah paha diambil, dipukulkan paha itu ke bagian sapi yang besarnya. Setelah dipukulkan kepada bagian sapi yang besarnya, sapi yang besar itu sapi itu lalu dipukulkan kepada orang yang mati tadi. Lalu orang yang mati itu hidup kembali. Setelah orang yang mati hidup kembali itu mengatakan, yang membunuh saya si fulan, bukan dari klaster yang di sini, tapi dari klaster yang di sini. Jadi ada fitnah yang seperti itu yang kemudian diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini kan faqulna dribuhu biba'dihi, pukulkan sebagian dari anggota sapi itu kepada orang yang sudah meninggal. Lalu orang itu hidup lagi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau Bapak Ibu pengen percaya bahwa hari kebangkitan itu ada, dulu sudah banyak. Allah menghidupkan orang yang mati itu sudah banyak. Orang yang mati tadi hidup kembali.
hanya untuk mengatakan yang membunuh saya si fulan dari klaster yang ini, bukan dari saya, tempat saya mati. Lalu dia mati lagi. Ini yang disebut kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati. Dan kalian orang-orang Bani Israel melihat langsung kejadian itu. Apakah kalian masih tidak percaya akan adanya hari kebangkitan? Coba. Kalau masih tidak percaya, itu luar biasa mereka. Maka kita orang Islam mengambil pelajaran dari situ. Semua yang disebut dalam Al-Quran pasti benarnya. Maka di sini dikatakan wa yuriikum ayatihi. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian menggunakan akal. Kadang Al-Quran menyebut akal bukan hanya akal berdasarkan pikiran, tapi gunakan juga dengan hati. Maka ada orang-orang yang punya akal tapi tidak menggunakan akalnya itu untuk berpikir. Mereka punya akal la yaqiluna biha, tapi akalnya itu tidak dipakai untuk berpikir, untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua tentang nikmat-nikmat spiritual kepada kaum Bani Israel. Nikmat-nikmat spiritual itu adalah nikmat yang berkaitan dengan agama. Maka dalam semua pelaksanaan agama selalu ada nikmat spiritual di dalamnya. Kita habis sholat tenang, habis sedekah tenang, habis puasa tenang, semuanya. Ketika kita tambah kenikmatan itu dengan ketaatan yang lain, semakin bertambah. Tapi ketika kita kemudian berpaling dari sesuatu yang harus kita laksanakan, Allah akan kasih cobaan. Maka penyakit itu sebenarnya adalah cobaan. Yang zahir maupun yang batin itu adalah cobaan bagi kita, supaya kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun. Dengan semua yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita berharap kita bisa mengambil pelajaran dari kaum Bani Israel, supaya kita semua tidak terulang ketika ada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah lagi ditanya. Kalau yang memerintah Allah tidak usah lagi ditanya. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan apa dari semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib sudah bisa dilaksanakan, yang sunnah harus diperbanyak. Karena dengan itu insya Allah akan menambahkan karunia. Allah juga akan mendapatkan rahmat bagi kita semua. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amma huwa al-kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga pertemuan ini memberkahi kita semua, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.